Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nafisa, nomor NPM 192207005. Saya mahasiswa dari Program Studi Kebidanan S1, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan tentang kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Terima kasih, selamat menonton. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan lembar pretest yang berisi tentang identitas pribadi masing-masing. Silakan Ibu untuk mengisi dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai, Bu? Sudah, Bu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Nafisa. Saya yang berjaga di PMB ini hari ini. Tujuan dari acara penyuluhan hari ini adalah agar Ibu semua mengetahui tentang dampak, gejala pada kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Nah, tujuan khususnya adalah agar Ibu mengetahui tentang definisi dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang kedua adalah tanda, gejala, dan penyebab kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang ketiga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidan Nafisa. Saya yang berjaga pada PMB ini hari ini. Maksud dari acara penyuluhan hari ini adalah agar Ibu semua mengetahui tentang kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Tujuan khususnya yaitu yang pertama ada pengertian atau definisi tentang kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang kedua ada tanda, gejala, dan penyebab dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang ketiga ada dampak dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Dan yang keempat ada cara pencegahan kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Dan yang kelima ada cara penanganan kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan kontrak waktu kita pada hari ini. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Dan dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, dan mengevaluasi serta menyampaikan kesimpulan, membagi refleks, dan penutup. Sudah jelas, Ibu? Jelas, Bu. Baik Bu, kita masuk materi ya. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang pertama, ada definisi dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002, kekurangan energi kronik merupakan keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil akan zat gizi yang semakin meningkat tidak terpenuhi. Yang kedua, ada tanda, gejala, penyebab kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Kekurangan energi kronik memberikan tanda dan gejala yang dapat dilihat maupun diukur. Tanda dan gejala kekurangan energi kronik dapat diukur, yaitu lingkar lengan atas atau lila yang kurang dari 23,5 cm. Yang selanjutnya ada penyebab dari kekurangan energi kronik. Yang pertama, ada umur ibu. Usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun dikatakan memiliki resiko kekurangan energi kronik yang lebih tinggi. Yang kedua, ada faktor dari pendidikan. Rendahnya pendidikan ibu dapat mempengaruhi terjadinya resiko kekurangan energi kronik. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan dapat menentukan mudah atau tidaknya seseorang untuk menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang diperoleh. Yang ketiga, ada status ekonomi. Kesehatan juga dijamin dari segi ekonomi. Pada tingkat keluarga berpendapatan rendah akan sangat berpengaruh terhadap daya beli di keluarga tersebut. Kemampuan keluarga untuk membeli bahan pangan antara lain tergantung pada segi pendapatan, tergantung pada harga makanan yang dapat dibeli. Yang keempat, ada faktor paritas. Paritas yaitu
mana wanita yang berkaitan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Perlu diwaspadai bahwa ibu yang pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 kali kemungkinan dapat mengalami keadaan di mana kesehatannya terganggu, seperti anemia, kurang gizi, kekendoran pada dinding rahim dan perut. Yang kelima, ada faktor jarak kelahiran atau jangka kelahiran yang pendek. Jangka kelahiran yang pendek dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan juga kualitas janin ibu sendiri. Dikatakan pendek apabila jaraknya kurang dari 2 tahun sudah ibu melahirkan. Pastinya perlu memulihkan keadaan dengan memenuhi energinya. Jika ibu mengandung lagi, maka akan menimbulkan masalah gizi pada ibu dan bayinya sendiri. Yang keenam, ada status anemia. Anemia dipengaruhi oleh kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi atau Fe, sehingga menyebabkan kadar hemoglobin ibu hamil menjadi rendah dan dapat menyebabkan terjadinya kekurangan energi kronik. Selanjutnya, ada dampak kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Yang pertama, ada ibu. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi, sehingga akan meningkatkan kematian ibu. Yang kedua, ada persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan prematur atau sebelum waktunya, perdarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar cenderung meningkat. Dan yang ketiga, ada janin. Kurang gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, afiksia intrapartum, lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Selanjutnya, ada cara pencegahan kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Cara pencegahan kekurangan energi kronik ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein. Contohnya, seperti makanan pokok yang sangat kita kenal, yaitu nasi, ubi, dan kentang. Serta tidak lupa makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, kacang-kacangan, atau susu, atau sekurang-kurangnya dapat dikonsumsi sehari sekali. Kurang gizi ini juga dapat dicegah dengan mencegah cacingan, infeksi, dan muntaber melalui sanitasi yang baik dan perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, ada cara penanganan pada kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Kekurangan energi kronik dapat kita tangani dengan berbagai langkah seperti berikut ini. Pertama, menganjurkan ibu untuk memenuhi asupan nutrisinya dengan mengkonsumsi makanan yang berpedoman umum gizi seimbang. Yang kedua, ada menerapkan hidup sehat. Yang ketiga, ada menunda kehamilan atau jangka pendek. Yang keempat, ada memberikan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan mengenai gizi yang baik seimbang yang diperlukan oleh ibu hamil. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan, Ibu? Belum ada, Bu. Baik, apakah sudah paham? Sudah. Selanjutnya saya akan mengevaluasi tentang materi hari ini. Tadi kan sudah jelaskan tentang materi kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Saya akan menanyakan tentang tanda dan gejala dan penyebab kekurangan energi kronik. Apa saja, Ibu? Tanda dan gejala KIK itu lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Baik, betul Ibu. Selanjutnya, apa dampak dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil?
ibu, persalinan, dan juga janin. Baik, Ibu, persalinan dan janin. Selanjutnya, apa pencegahan dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil ini? Cara pencegahan kekurangan energi kronik ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein. Dan yang terakhir, apa saja bentuk penanganan dari kekurangan energi kronik pada ibu hamil? Yang pertama, menganjurkan ibu untuk memenuhi asupan nutrisinya dengan mengkonsumsi makanan yang berpedoman umum gizi seimbang. Kemudian yang kedua, menerapkan hidup sehat. Yang ketiga, menunda kehamilan jangka pendek. Yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan mengenai gizi seimbang yang diperlukan oleh ibu hamil. Ini sudah betul semua, Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan materi, yaitu berupa kekurangan energi kronik ini perlu diperhatikan bagi ibu-ibu agar dapat menjaga kesehatan gizi bagi ibu dan janin itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membagikan leaflet ya, Bu. Baik, Bu. Leaflet ini berguna untuk dibaca kembali di rumah atau dibagikan ilmunya kepada saudara-saudara ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.